Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang Presiden Soekarno seakan tak pernah habis. Demikian juga Soeharto, ceritanya selalu menarik untuk disimak. Semua ini karena kedua pemimpin nasional tersebut telah mengisi tonggak sejarah pentinggi dalam perjalanan bangsa Indonesia. Di antara Orde Lama, Orde Baru, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan tersebut. Dualisme kepemimpinan itu mulai berawal tatkala Soeharto mengambil alih pemerintahan, padahal saat itu Soekarno masih sebagai presiden. Dikutip dari Tribun Batam.id Jakarta, saat diusir dari istana presiden, ternyata Soekarno sempat menyelamatkan bungkusan koran. Kira-kira apa isinya? Jangan tinggalkan channel ini, pastikan diri Anda telah mensubscribe channel kami. Nah, terima kasih banyak. Dualisme kepemimpinan nasional di awal 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena G30 SPKI dan perekonomian yang memburuk melanda tanah air. Puncaknya, pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung oleh tentara kala itu. Menteri Panglima Komando Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta Soekarno agar memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila dipercaya saat itu. Maka pada 11 Maret 1965 sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Surat itu dikenal sebagai Super Semar, isinya Soekarno memerintah Soeharto. Soeharto memimpin pemerintahan. Super Semar bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada prakteknya, setelah mengantongi Super Semar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 1/3 1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden Panglima Tertinggi ABRI Sekretaris MPRS PBR. Soekarno terdesak. Memasuki pertengahan 1966, masalah dualisme kepemimpinan nasional makin terasa. Soekarno tidak lagi bisa mencabut Super Semar ketika MPRS memutuskan sebagai TAP MPRS nomor 9 1966 pada 21 Juni 1966. Saat itu MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup, sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Super Semar bentuk kabinet pada 5 Juni 1966. Pada tanggal 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di sidang MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan. Dalam pidato itu, Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Pidato yang dikenal sebagai Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1967, Soekarno mengirim surat kepada Ketua MPRS Jenderal Ahmad Nasution. Surat yang bernama pelengkap Nawaksara itu berisi kurang lebih sama dengan Nawakasara. Surat bernama lengkap Nawaksara itu berisi kurang lebih dengan Nawaksara. Soekarno kembali menyampaikan beberapa alasan terjadinya peristiwa G30 SPKI atau yang disebut dengan Gestok, Gerakan 1 Oktober. Sebulan kemudian, pada tanggal 7 Januari 1967, Soekarno kembali mengirim surat, kali ini untuk Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada tanggal 22 Februari 1967. Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri di Istana Merdeka. Malam harinya, Menteri Penerangan BM Diah membacakan pengumuman Soeharto. Tak lama kemudian MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno.
dan menetapkan Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Pergantian kekuasaan antara Soekarno dan Soeharto menjadi peristiwa bersejarah yang selalu dikenang hingga sekarang ini. Pada saat Soekarno berakhir, pemerintahan dan lengser, ada peristiwa tak terlupakan. Melansir Tribun Jatim dari buku berjudul Selangkah Lebih Dekat dengan Soekarno, tulisan Aji Nugroho yang diterbitkan tahun 2017, beredar kabar kalau Soekarno dipaksa Soeharto untuk meninggalkan Istana Negara. Betulkah itu? Wallahu alam. Saat meninggalkan Istana Negara, Soekarno sejumlah barang-barang berharga, diantaranya berbagai kemeja favorit, hingga arloji Rolex dan berbagai barang berharga lainnya dibawa Soekarno. Meski demikian, ada satu barang berharga yang justru dibawa oleh Soekarno dengan tangan sendiri. Ketika meninggalkan Istana Kepresidenan, Bung Karno hanya membawa benda yang merupakan salah satu simbol dari 1001 kisah pengorbanan untuk menyelamatkan bangsa ini, tulis Aji Nugroho. Benda yang dibawa dan digenggam erat oleh Soekarno itu adalah bendera pusaka Sang Saka merah putih. Bendera itu hanya dibungkus dengan kertas koran, tandas Aji Nugroho. Di buku lain, Soekarno memang dikisahkan membawa bendera pusaka merah putih dan menyembunyikan Soeharto berkuasa. Dilansir dari buku Berkibarlah Benderaku, tradisi pengibaran bendera pusaka karya Bondan Winawarno, Soekarno menyembunyikan bendera merah putih saat lengser sebagai Presiden RI pada Maret 1967 dan digantikan oleh Soeharto. Wajar saja petugas Istana Negara saat itu gempar karena tak menemukan bendera pusaka tersebut. Padahal rencana bendera merah putih ini akan dikibarkan pada upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1967. Istana Negara kemudian membentuk delegasi untuk menemui Soekarno di Istana Bogor. Kenyataan bahwa bendera pusaka itu dijahit oleh Ibu Fatmawati dan merupakan milik pribadi Bung Karno membuat kepemilikan bendera bersejarah sempat menjadi masalah kecil, tulis Bondan Winawarno waktu itu. Soekarno awalnya ragu dan menolak memberitahu keberadaan bendera merah putih itu. Namun Soekarno kemudian menyadari bahwa bendera pusaka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati itu bukanlah milik pribadi, melainkan sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Soekarno lantas meminta delegasi untuk kembali menemuinya pada 16 Agustus 1967. Namun, saat kembali menemui Soekarno pada 16 Agustus 1967, delegasi itu justru diajak Soekarno kembali ke Jakarta dan mendatangi Monumen Nasional Monas. Ternyata Bung Karno menyimpan bendera pusaka itu di ruangan bawah tanah di kaki Monumen Nasional, tulis Bondan. Setelah bendera pusaka diserahkan ke istana, Presiden Soeharto tak langsung percaya bendera tersebut merupakan bendera pusaka. Soeharto lantas memanggil mantan ajudan Presiden Soekarno, Hussein Muchtar, untuk mengecek keaslian bendera tersebut. Hussein Muchtar adalah ajudan Presiden Soekarno yang mengamankan bendera pusaka saat Bung Karno dan Bung Hatta ditawar Belanda pada agresi militer Belanda kedua. Saat itu, Muchtar diperintahkan oleh Soekarno menjaga bendera pusaka agar tak disita Belanda. Muchtar sampai membuka jahitan bendera tersebut dan memisahkan warna merah dan putihnya. Setelah agresi militer kedua Belanda selesai, bendera pusaka dijahit kembali dan diserahkan kepada Soekarno. Karena tahu betul bendera pusaka, Muchtar mengatakan bahwa bendera yang disimpan Soekarno di Monas adalah bendera pusaka yang benar. Tanda-tanda kekuasaan Soekarno.
terlihat saat Soeharto memberikan 3 opsi kepada salah satu istri Bung Karno, Ratna Sari Dewi. Hal ini berawal dari Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan setelah peristiwa G30 SPKI. Dilansir dari buku Jenderal Yoga, Loyalis di balik layar, Soeharto kemudian memerintahkan Brigjen TNI Yoga, Sugomo, dan Martono untuk merancang sebuah pertemuan rahasia dengan Ratna Sari Dewi. Tujuan pertemuan itu untuk mengorek informasi kebijakan serta kegiatan Soekarno sebelum detik-detik G30 SPKI terjadi. Soeharto menganggap semua orang yang dekat dengan Bung Karno harus diinterogasi. Perihal tragedi tersebut, Soeharto dan Ratna Sari Dewi direncanakan bertemu pada 20 Maret 1966 di lapangan Gol, Rawamangun, Jakarta Timur. Tidak mudah mengatur pertemuan itu karena Dewi adalah istri presiden. Oleh karena itu, diusulkan agar pertemuan dilakukan secara tidak resmi. Rencananya Soeharto akan bertemu dengan Dewi di lapangan Gol karena, kata Yoga dalam buku biografinya yang berjudul Jenderal Yoga, Loyalis di balik layar. Nah, itulah tadi guys, mudah-mudahan apa yang kami informasikan, apa yang kami suguhkan dapat bermanfaat sebagai bahan sejarah dan pengetahuan bahwa ternyata sebelum kita menjadi penikmat kemerdekaan ada beberapa yang telah terjadi. Tapi apapun itu, Indonesia telah merdeka dan sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita putra dan putri Indonesia untuk menjaga kemerdekaan ini. Kuatkan silaturahmi, junjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.